Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada terkira. Saya berpikir untuk Bersilaturahmi. hibah ke saudara senior di rumah Pak Ed, ada Mas Dedi. Dalam kesempatan yang hikmat ini kita akan berbagi pengalaman dalam perjalanan baru ini. Yang satu dan lain hal, kerinduan saya sudah cukup lama terpendam, bisa berhibah di rumah Pak. Malam hari ini syukur sekali dalam suasana yang terang cerah, mudah-mudahan terang cerah hati dan pikiran atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas curahan cinta kasih guru musik. Karena konteksnya adalah bertorikah, maka tidak lepas daripada musik. Mas Adi sudah lama sekali dan akhir-akhir ini sudah sering ikut kawan di rumah. Kalau Pak biasanya kalau saya punya butuh lagi saya ketumpahin, lagi ada butuh kayaknya saya. Tapi apapun itu digerakkan oleh Tuhan dan inilah kita bisa rezeki. Mungkin karena kita sudah lama tidak berinteraksi, tidak bersharing, tidak berbagi cerita. Padahal perjalanan Tariqah itu juga sangat panjang. Mungkin apa yang bisa di-sharingkan Mas Dadi, barangkali kita semua bisa mengambil faedah, manfaat dan pelajaran. Apa kira-kira Mas Dadi yang bisa di-sharingkan? Mau Mas Dadi? Iya. Jadi saya sudah masuk Toriko ini setelah corona sebenarnya di tahun 2022. Jadi perjalanan ke situ memang berbeda, maksudnya dalam artian setelah dibayar memang terasa benar yang saya rasakan kalau tidak jalan jadi saya kalau tidak dilantarkan ke Polsek dengan ibaratnya wilayah antara suku warga itu saya sudah nggak bisa memecahkan masalah. Tapi kalau dengan dilantarkan itu, ibaratnya saya nggak bisa memecahkan dengan sendiri, dengan akal nurani saya sendiri. Jadi pengalaman saya di dalam, lebih-lebih di dalam keluarga saya itu usianya itu kayak istri nggak mengikhlaskan atau mendukung saya untuk masuk ke dalam Toriko. Temennya banyak Mas. Cuma jadi
egonya di istri saya itu enggak dia menggunakan ego, tidak menggunakan hati perasaan untuk mencapai kedudukan atau makom yang berada di thariqah ini. Pengalamannya itu singkat cerita apa ya? Di dalam taruhlah saya masuk sini itu nyampe ke dalam orang diceritakan ke orang tua saya. Otomatis orang tua saya itu menanggapi hal yang tidak mengenakan. Nah, jadi kurang setuju. Apalagi kan orang tua saya basisnya ya Islamnya ya Islaman, maksudnya kalau orang Jawa ya ibaratnya ya bukan di Jawa, cuman identik ke arah ke Jawanya itu lebih kental. Jadi dari kasus tersebut saya ceritakan apa solusinya. Saya sudah mengaturkan ke Pak Dek. Jadi gimana problematika yang ini bisa dipecahkan, apa solusinya. Jadi Pak Teguh bisa menjawab permasalahan saya yang seperti itu. Jadi gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Dedi. Jadi kalau lihat dari problem semua adalah problem. Tidak ada yang tidak. Kalau dilihat dari sekarang itu adalah problem. Kan semuanya adalah problem. Kita berada di sini adalah dalam berthariqah atau dalam rangka berthariqah. Dan thariqah itu sendiri adalah dalam rangka kita kembali kepada Tuhan, atau kembali kepada Allah, atau jalan kepada Allah. Nah, sebagaimana Allah menciptakan segala ini, termasuk segala ciptaan, termasuk kita ini adalah berpangkal dari mahabbahnya Allah, atau cinta kasihnya Allah. Dalam salah satu hadis qudsi wa ahbabtu an ughrafa wa khalaqtu khalqa likai an ughrafa. Jadi aku senang ya, itu mahabbah kalau aku dikenal. Jadi dasarnya adalah mahabbah. Nah, dalam berthariqah ini hakikatnya kita menjalani atau meniti jalan mahabbah. Jangankan berthariqah, kita bersosial, kita berinteraksi dengan sesama, termasuk dalam keluarga, sejatinya adalah mahabbah, atau dalam rangka, dalam konteks kita menjalin cinta atau kecintaan ataupun cinta kasih, ataupun cinta kasih. Nah, dengan begitu bagaimana kita itu mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kecintaan kita. Ya. Terkadang apa yang kita anggap sebagai masalah sebenarnya terletak pada sudut kecintaan. Jadi apa yang kita cintai atau alamat yang kita cintai, itulah yang menjadi seolah-olah menjadi masalah, Nah, karena sebenarnya kuncinya kalau Tuhan itu juga, Allah itu juga berawal dari kecintaannya menciptakan segala yang ada ini, tentunya
tentunya Allah juga yang pasti juga Allah juga dengan cinta itu pula Allah itu mengajak atau mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, saluran cinta Allah itu jelas bagi kita siapa yang Allah cintai, yaitu para nabi, para syuhada, para rasul, para aulia ya. Itu jelas alamat-alamat kecintaan Allah. Nah, alamat-alamat cinta itulah jadi saluran cinta Allah pada hambanya atau kepada umatnya di dunia. Untuk itu bisa dikatakan bahwa para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada itu adalah saluran cinta Allah, saluran cinta Allah kepada kita. Oleh karena itu, apa yang kita anggap sebagai beban masalah seolah-olah mungkin karena kiblat cinta itulah yang menjadi yang dirasa sebagai beban masalah. Oleh karena itu, kita mesti menemukan saluran cinta Allah, kiblat cinta Allah. Tadi yang dikatakan bahwa sumbernya yang kita anggap sebagai masalah adalah sekeliling kita yang di situ barangkali jauh dari alamat cinta Allah yang tadi kualifikasinya adalah para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada. Yang itu para syuhada, aulia, rasul itu sebenarnya sebagai saluran cinta, atau bahasa dalam Qurannya adalah wasilah cinta, ya, wasilah cinta. Nah, kita tinggal pindahkan saja kiblat cinta, alamat cinta itu bukan pada yang tidak bukan pada permasalahan yang kita rasakan itu sebagai satu beban masalah, tapi diarahkan kompas kita kiblat cinta itu kepada yang merupakan wasilah, ya, wasilah penghubung cinta antara kita dengan Allah, antara kita dengan yang itu terletak pada aulia, pada anbiya, pada syuhada dan para aulia, syuhada, lagi rasul ya. Nah, itulah semuanya sebagai wasilah, ya, wasilah yang wujudnya nanti bisa disebut sebagai khalifahnya Allah, sebagai khalifahnya. Nah, dalam kita meniti laku tarekoh ini sudah lazim bahwa khalifah Allah itu ada pada figur yang namanya mursyid, ya, mursyid yang kita sebut sebagai guru rohani. Siapapun yang bertarekoh itu pasti sudah bergandeng, bersambung pada sosok, figur atau status adalah mursyid yang kita sebut sebagai mursyid. Kalau dalam surat Kahfi itu Maryam mursyida, dan itulah khalifahnya Allah. Yang mursyid itu sendiri adalah mursyid yang kualifikasinya adalah warasatul anbiya. Nah, kembali tadi yang dianggap
sebagai beban masalah adalah sebenarnya adalah faktor atau warna kecintaan kita yang kiblatnya adalah pada masalah itu sendiri, apa yang kita cintai, apa yang kita bercinta. Nah, sehingga jadilah rasa beban masalah. Sehingga untuk mengatasi itu, untuk mengatasi atau meregulasi atau apa namanya ya, mengatasi itu ya tinggal alihkan saja kiblat cinta itu kepada khalifahnya Allah yang di tangan kita, di dekapan kita, di dada kita, di pandangan kita adalah sudah hadir di kita adalah seorang mursyid, yaitu waliyam mursyid, yang itu kedudukan bagi kita ada pada diri dohirnya guru kita, guru dohir kita. Itulah yang menjadi apa namanya arah kiblat kita, penuntun dalam torokat kita. Sehingga karena pada hakikatnya yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah kecintaan kita kepada yang selain khalifah tadi, yang selain yang kualifikasi guru tadi, maka pindahkan kiblat kita, alihkan kiblat kita, arahkan kompas kita, arahkan koordinat cinta kita justru diarahkan kembali kepada guru yang adalah mursyid, guru yang adalah khalifah Allah di. Sehingga tinggal pindahkan kecintaan kita kepada guru, yang guru itu adalah guru waliyam mursyid, yang guru itu adalah notabene sebagai wasilah penghubung antara kita dengan Allah yang ada di alam, yang ada di arsy, ya, Allah yang bersemayam di arsy. Itulah saluran cinta kita. Nah, kalau kita bisa kolbu kita bisa memindahkan arah kiblat kita dengan sendirinya, maka yang semula itu dirasa dan dianggap sebagai masalah, karena kita hakikatnya terjadi kesalahan atau kekeliruan atau ketidaktepatan dalam kita mengarahkan kiblat cinta kita, maka kita tinggal pindahkan kiblat cinta kita kepada guru, yang guru itu adalah guru waliyam mursyid, yang guru itu adalah guru yang merupakan wasilah penghubung antara kita dengan Allah. Jadi sekali lagi hikmahnya, ringkasnya, kita pindahkan, kita arahkan, kita pusatkan, kita kiblatkan cinta kita kepada guru, karena guru itulah yang sudah bersambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya adalah pada cinta, dan pindahkan cinta itu kepada guru atau guru waliyam mursyid, yang guru itu adalah merupakan khalifah Allah yang sudah bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira paling sederhananya adalah pindahkan kompas atau kiblat atau orientasi atau tujuan cinta kita pada guru yang waliyam mursyid atau guru mursyid. Saya kira di hasanah ketika kita yang menjadi ulil amri minkum adalah mursyid atau guru waliyam mursyid. Saya kira itu sederhananya begitu ya. Mungkin Pak Ed bisa menambahkan. Monggo Pak Ed, untuk kita berbagi. Itu pengalaman saya sih mengenai menjalani praktek rekomendasi. Ya, jadi intinya pada mahabbah atau cintaan. Cinta. Mulai. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tambahkan sedikit
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Kiai Teguh, jadi semua apa yang kita rasakan itu di kehidupan sehari-hari ini itu menjadi masalah atau beban kehidupan itu karena kita rasakan menurut kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita untuk mencapai sesuatu, dan itu menjadi kiblat kenyataan yang kita alami sehari-hari. Makanya itu menjadi beban kita rasakan karena kita orientasinya untuk memenuhi hasrat. Kalau hasrat itu tidak terpenuhi atau keinginan kita tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi beban kita atau menjadi rasa kecewa Dianggap itu masalah. dan dianggap itu sebagai permasalahan dan membebani perasaan pikiran kita. Padahal tujuan kita itu kan sebenarnya dengan kita masuk atau menjalani menapak jalan ini itu bukan untuk meraih itu semua, tapi justru tujuan awal yang telah disampaikan di dalam ajaran kita itu untuk dapat kembali kepada Tuhan. Dan mengenalkan itu semua. Dan syarat itu kita harus kenal dan tahu jalannya, dan ada yang mengenalkannya. Dan cara supaya kita bisa menapak jalan itu, nah, seperti yang Pak Kiai Teguh sampaikan tadi, pindahkan kiblat tujuan kita, arah tujuan kita yang awalnya dari rasa nafsu, keinginan, pemenuhan hasrat, keinginan akan tujuan dunia, tujuan untuk diri sendiri, memenuhi keinginan. Padahal tujuannya bukan itu kan sebenarnya. Ya kan Pak Yai? Iya. Berarti Tidak bisa jadi tujuan. itu bukan jadi tujuan utama. Karena kita sudah mengenal yang namanya jalan Toeko atau jalan menuju Tuhan di situ, dan itu ada arah kiblat atau yang disebut tadi itu, kita untuk menuju Tuhan harus memakai wasilah. Dan mungkin Pak Kiai Teguh sudah menjelaskan sebelumnya panjang lebar bahwa tidak mungkin kita sampai kepada Tuhan tanpa memakai wasilah. Terus gimana caranya supaya kita benar-benar bisa terhubung dan tersambung pada wasilah itu? Caranya ya melalui guru. Tapi bagaimana bisa kita menyambungkan kepada guru?